Bahkan di paruh kedua, kita sekarang masuk ke hari 11 ya. Artinya udah lewat 1/3 dari Ramadan. Semoga Allah terima ibadah kita dan kita pun tetap diberikan keistiqomahan dan juga kekuatan serta taufik sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan hingga pada akhirnya. Amin robbal alamin. Biasanya kalau Ramadan itu tiap hari makin meningkat, makin banyak kemajuan. Kemajuan safnya, kemajuan jadwal bukanya ya. Insyaallah buka nggak ada maju tetap di waktu maghrib. Yang Allah muliakan, di Ramadan ini kita mengetahui bahwa ini adalah di antara musimut taat, musimnya ketaatan. Dalam Islam itu menjadi agama yang tidak hanya benar si Allah SWT. Kita tahu inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang legal, yang diakui, yang benar menurut Allah SWT. Tapi Islam juga secara karakter memiliki karakter yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Di antara karakter yang paling melekat itu adalah karakter keseimbangan. Namanya adalah keseimbangan ataupun wasatiyah. Islam adalah agama yang wasatiyah ataupun yang seimbang. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu ke kiri. Kalau kita berkata masak, maka Islam itu bumbunya pas, ada gulanya, ada garamnya, ada micinnya, nggak keasinan, nggak kemanisan. Oleh karenanya, yang paling penting dalam kita hari ini, memandang Islam adalah agama yang sangat seimbang, yang sangat relevan dengan manusia. Di antara buktinya, kita tahu bahwa di antara Nabi SAW menyampaikan hadisnya, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, Ustadz, banyak sekali di Islam itu keutamaan ibadah yang kayaknya cuma punya orang kaya saja. Umroh dan haji, Pak. Saya dulu pernah kuliah di Arab Saudi 4 tahun. Setiap tahun kita alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji. Tapi di Indonesia yang haji itu umur 60 tahun, 70 tahun, mesti jual tanah, mesti jual sapi, jual rumah. Kalau orang kaya, saya 1 tahun terakhir pernah haji dengan travel yang tanda kutip yang plus. Waktu itu ada dulu Kapolri, sekarang jadi Mendagri. Tahu ya Pak ya? Pak Tito Karnavian. Ada sebuah travel yang beliau gunakan, itu satu orangnya 1 miliar harganya Pak. Ini saya nggak bohong, 1 miliar satu orangnya. Dia rombongan. Ya kalau kita berpikir berarti haji, umroh itu bukan ratus ribu lagi tapi juta-jutaan. Apakah Islam ini adalah agama yang hanya milik orang kaya? Bukankah pahala haji itu mabrur bagaikan seorang anak baru lahir dari rahim ibunya? Bukankah umroh itu dengan umroh berikutnya? Jadi umroh yang satu, umroh yang kedua itu menjadi kafarat bagi di antara keduanya. Kita yang hari ini mungkin Allah uji dengan kecukupan kita. Di dalam Islam nggak ada kefakiran, adanya kecukupan. Cukup dengan harta yang Allah berikan. Terus bagaimana dengan kondisi tersebut? Apalagi di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Yang Allah muliakan, Islam tidak pernah mendiskriminasi seseorang karena ras, warna kulit, apalagi status harta. Itu nggak pernah. Ada seorang sahabat protes Nabi SAW. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ja'a unasun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur. Rasulullah, orang kaya itu enak banget. Mereka itu ngalahin kita dari segi pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Jadi orang kaya itu mereka enak banget dalam Islam. Mereka mengalahkan kita dari segi pahalanya. Kalau kita punya tabungan, kita yang kebetulan Abu Dzar ini adalah seorang sahabat yang dia sangat sederhana hidupnya. Beliau ini ahli ibadah, tapi bukan sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan, seperti Amr bin Auf dan seterusnya. Beliau sampaikan, Nabi bagaimana? Sahabat-sahabat yang kaya itu mereka lebih unggul. Mereka puasa, kita puasa. Mereka sholat, kita sholat. Mereka bersedekah, kita nggak punya duit. Punya tasaddaqun, mereka bersedekah, kita nggak punya uang. Nabi sampaikan, ala adullukum ala shadaqatin. Bukankah aku pernah sampaikan pada kalian sebuah sedekah? Ala inna likulli tasbihatin shadaqah.
Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Ketahuilah bahwa setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu nggak punya orang kaya. Kita pun bisa. Bahkan disampaikan yang paling ujungnya itu, maksudnya yang paling hal itu remeh tapi itu sedekah adalah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mohon maaf, bahkan kalian yang suami istri, ketika suami datang ke istrinya, itu adalah sedekah. Ketika berhubungan suami istri, itu adalah sedekah. Abu Dzar kaget, gimana mungkin Rasulullah, kita dengan istri kita hubungan suami istri, kok sedekah? Kata Nabi SAW, bukankah ketika Anda sampaikan kepada yang zina, yang haram jadi dosa, maka ketika yang halal menjadi pahala. Hadis ini hadis yang sangat singkat. Kadang kita ngebawanya hanya kepada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi hadis ini mengandung suatu muatan yang luar biasa besar. Nanti kita akan kaitkan dengan kondisi kita pada hari ini. Jemaah muliakan, oleh karenanya Islam itu membuat Bilal bin Rabah yang seorang budak, Abu Bakar As-Siddiq yang seorang pejabat, Utsman bin Affan seorang orang kaya. Mereka bisa duduk bersama, majelis yang sama dan tanpa sekat apapun. Karena Islam sekali lagi adalah agama yang seimbang. Tidak memandang orang hanya karena tinggi status sosialnya, hanya karena tinggi jabatannya, hanya karena tinggi finansialnya. Tapi yang tinggi yang Islam pandang adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah muliakan, hal itu juga menegaskan bahwa dalam Islam nanti banyak sekali ganti-ganti yang lainnya. Kita lihat contohnya. Misalnya tadi sampaikan masalah umroh misalnya. Ternyata Nabi juga punya solusi. Bagi mereka yang tidak mampu untuk punya harta, ada namanya barang siapa yang duduk, yang sholat subuh bersama imam, bersama jamaah, lantas dia duduk di masjid sampai kemudian waktu syuruk dan dia sholat 2 rakaat, dan pada waktu itu mereka nggak bicarakan kecuali zikir, baca Quran, maka baginya falahu ajrul umroh tamah 3 kali umroh. Pahala umroh lengkap dan lengkap. Gampang nggak Pak? Gampang nggak Bu? Jadi kita kalau mau umroh, kalau hari ini kita belum mampu, niat nggak masalah. Tapi banyak sekali dalam Islam solusi yang Allah berikan, lantas itu tidak membutuhkan sesuatu yang sifatnya harta. Karena harta itu kita usahakan, tentu kita berusaha. Tapi jangan pesimis. Kita umat muslim haram pesimis. Oleh karenanya, yang mulia-muliakan, kita lihat hari ini di Palestina misalnya. Saya selalu kaitkan dengan Palestina. Palestina itu kalau bisa orang sampaikan, di sana mungkin banyak orang pengen bunuh diri. Banyak orang pengen bunuh diri. Jangankan internet, listrik nggak ada, makanan nggak ada, rumah nih uswatun 16 orang bagus ya Bib. Ada AC, ada ini. Tadi kita dengar lagi sholat ada petasan, di sana adanya bom, adanya roket. Kalau kita kena petasan biasanya cuma teriak doang, kalau di sana langsung pindah alam langsung. Nah, harusnya mereka itu orang yang sangat pesimistis, yang sangat pengen bunuh diri. Tapi ternyata di tengah kondisi seperti itu mereka bisa menghafalkan Al-Quran, mewisuda para hafiz Quran, dan mereka tak pernah gentar melawan penjajah Israel. Saya beberapa kali ketemu dengan orang Gaza, baik di Indonesia ataupun di Sudan, di Arab Saudi. Saya tanya, kenapa antum begitu begitu kokoh, begitu optimis? Di antara yang dia sampaikan bahwa kita ini kan hidup kan cuma ada 2, ish kariman au mut syahidan. Kita hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita hidup tapi di bawah keteknya penjajah, mendingan mati syahid. Karena Islam seimbang Pak. Islam seimbang, ada kiri, ada kanan, ada suami, ada istri, ada panas, ada dingin, ada hidup mulia, ada mati syahid. Dan tadi ada orang umroh dengan hartanya, kita umroh dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ibadah kita. Ada orang sedekah dengan hartanya, kita nggak mampu dengan tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, tahlil kita. Nah, oleh karenanya jemaah muliakan,
dalam khutbah dalam ceramah tarawih yang singkat pada malam hari ini, saya mengajak pada jemaah ulama semuanya, maka Islam itu adalah agama yang harus kita pahami tidak hanya karena status keturunan kita, orang tua kita muslim, tapi Islam itu adalah satu agama yang betul-betul punya konsep yang sangat menyeluruh. Tadi antara adalah konsep keseimbangan, sama dengan kita senang, kita duka. Ada kalanya kita boleh menyebarkan berita baik, tapi ada kalanya jangan sampai kita terlalu lebay menyebarkan berita baik. Sekarang kan zaman medsos nih, apa aja di-share di status, ya Pak ya. Lagi foto, lagi buka puasa pakai cendol misalnya. Lagi puasa sama ayang beb gitu kan, buka puasa gitu. Silakan, tapi jangan lupa kita harus ada keseimbangan. Jangan juga kita terlalu sedih terus. Pak Ustadz nih kita gimana nih? Udah di sini hujan, mana hujan sini? Alhamdulillah nggak banjir ya Beb ya. Alhamdulillah di Bekasi banjir. Di mana banjir? Saya pernah di Sudan Pak. Sudan itu ke Indonesia tahun 60-an. Jadi yang namanya negara itu tembok-tembok ini bangunan biasanya masih menggunakan tanah liat, menggunakan bukan semen, kotoran keledai. Di keledai itu ternyata kotoran itu bisa kayak semen Pak, bisa buat nempel-nempel tanah gitu Pak. Nah kalau hujan gede, roboh itu. Dan mohon maaf, pokoknya sangat minim sekali. Tapi mereka kemudian melakukan hidup sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan satu optimisme, yang kedua keseimbangan, yang pasti kita punya Tuhan Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Tadi Habib Salim baca ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya bagi Allah langit dan bumi. Masal nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan cahayanya itu seperti sumbu. Mishkat itu adalah sumbu dalam sebuah lampu templok ya Pak. Apa lampu templok ya Pak? Itu kan kalau dia nggak ada sumbunya nggak bisa nyala ya Pak. Manusia itu akan selalu nyala kalau ada sumbunya Pak. Apa itu sumbunya? Cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah sangat benci dengan orang yang bunuh diri. Allah sangat benci dengan orang yang pesimis. Allah sangat benci dengan orang yang tidak pernah punya sumbu tadi. Sumbu ini kan kayak api ya, api keimanan. Nah, kan di Ramadan ini kita digembleng, kita dibina, kita diberikan kesempatan buat menyalakan api keimanan kita Pak. Tentu habis Ramadan nggak mungkin kita kemudian padam begitu aja Pak ya. Mau sampaikan bahwa kita juga perlu memikirkan saudara kita tempat yang lainnya. Hari ini kalau mungkin secara lebih, ini karena singkat ya Pak, saya kalau dalam kajian subuh saya bisa urainya, tapi intinya adalah hari ini kita ini sebenarnya dalam persimpangan sejarah. Kita hidup hari ini Pak, itu dalam lintasan sejarah yang lagi sedang dibuat. Dulu kita nggak pernah rasakan yang namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Tapi hari ini dunia berada bukan di perang. Mungkin gak ancur-ancuran kayak dulu, tapi hari ini sedang berubah luar biasa. Amerika kocar-kacir, Rusia, Inggris, Perancis, negara besar itu sekarang mereka lagi goncang. Jepang aja yang begitu hebatnya, mereka hari ini lebih banyak kematian dibanding kelahiran. Jadi orang meninggal lebih banyak dibanding orang hidup. Di Eropa mereka khawatir tahun 2050-an kebanyakan menjadi orang muslim karena banyaknya imigran. Nah, makanya kemudian kita di sini Bapak Ibu mengatakan yang punya anak-anak, punya yang lain segala macam, kita hari ini bukan pada waktu-waktu yang biasa, kita hari ini dalam waktu-waktu yang sedang sejarah buat. Saat kejauhan ya nggak apa. Dengan kita dulu aja dengan diri kita, keluarga kita, ajar anak kita, ajak sholat, ajak puasa, ajari Islam yang baik. Jangan sampai Islam itu hanya sekedar untuk rutinitas saja, tapi Islam itu adalah suatu mindset, suatu pikiran yang itu kemudian bisa merubah seorang. Dan yakinlah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita ini sebaik-baik manusia yang Allah kirim dengan iman, ma'ruf dan nahi mungkar. Yang Allah muliakan, oleh karenanya itu barangkali supaya nggak panjang lebar ya Pak, biasanya Ramadan nanti malam ada aktivitas yang lainnya. Tapi tadi maka jangan sepelekan satu perbuatan pun, jangan alasan dengan yang kita tidak bisa. Islam sangat banyak solusinya. Kalau ingin kalian adalah kemudahan bukan kesulitan.
Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya, dan mari kita perkuat tekad kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.